Shalom saudara, puji nama Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa kalau saudara hari ini masih dapat mengikuti kesaksian-kesaksian lewat channel Eli Salat. Ini suatu kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berharap saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri dalam keadaan sehat, ya, tetap terpelihara di dalam Tuhan, dan terutama iman saudara tetap bertumbuh, ya, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saudaraku, hari ini saya berjumpa dengan hambanya yang dikasihi Tuhan, yang sungguh luar biasa dipakai pelayanannya, yang secara manusia beliau tidak pernah terpikir akan menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Ya, ada banyak hal-hal yang beliau lalui, baik kesukaran, kedukaan, ya, tetapi beliau tetap punya iman yang kuat, punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Ya, meskipun keadaan menderita, keadaan sengsara, satu hal saudara harus percaya bahwa penyertaan Yesus Kristus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Baik saudara, saya tidak panjang lebarkan. Hari ini saya bersama Ibu yang kekasih. Terima kasih. Luar biasa, Ibu. Nama lengkapnya Ibu, silakan. Apni Anggriani Hanafi. Ya, ya. Ibu Apni Hanafi, ya. Ini berasal dari kota mana, Bu? Saya asal dari Ujung Pandang, Makassar, ya. Orang dari Jekne Ponto, ya, orang keras ya. Oh, luar biasa. Saya percaya bagi saudara di sini mungkin ada juga yang rekan saya yang famnya sama dengan Ibu, ya. Tapi kita bersyukur bukan satu kebetulan. Amin. Ya. Kalau dilihat dari suku di sana itu garis keras semua, ya, Bu, ya, dalam arti antipati sekali, ya, dengan kekristenan, gitu ya. Walaupun ada juga yang mereka sudah mengenal Yesus, tetapi kita lihat secara global mereka memang rata-rata belum dibuka oleh Tuhan, ya. Amin. Makanya Ibu di sini boleh terbuka, selubungnya dibukakan oleh Tuhan. Itu nggak gampang loh, Bu. Itu sesuatu yang bagi manusia nggak mungkin, ya. Kami mau dengar dong kesaksian sedikit saja, Ibu. Kenapa Ibu bisa menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu tepatnya di tahun berapa, dan apa yang menyebabkan Ibu tertarik kepada Mas Kris? Mas Kristus maksudnya. Mas Kristus, iya. Ya, silakan Ibu. Saya tidak mengenal Yesus pada awalnya. Saya percaya Yesus lewat pernikahan. Saya menikah dengan orang Ambon Batak, Kristen, dan kami bertemu, kemudian kami menikah. Di situ awal daripada perjumpaan saya secara pribadi dengan Yesus. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada saya lewat pergumulan, lewat penderitaan, masuk dalam satu pergumulan rumah tangga selama 21 tahun. 21 tahun. Itu bukan hal yang sebentar untuk saya belajar tentang kasih Tuhan. Ya. Tapi hari ini saya punya pendirian yang teguh. Tuhan memanggil saya pada awalnya sebagai penginjil, kemudian saya disediakan tempat oleh Tuhan untuk jadi seorang gembala sidang. Amin. Sampai hari ini saya melayani Tuhan dengan sukacita. Wow. Saya melahirkan banyak anak-anak rohani untuk jadi gembala-gembala sidang dari berbagai daerah, suku-suku bangsa. Wow. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk jadikan banyak suku bangsa percaya kepada Yesus. Amin, amin. Dan bahkan melayani Dia. Amin. Itu, Ibu. Pastinya Ibu waktu masa-masa pengenalan dengan Mas Kristus, ya. Mas Kristus. Itu pasti mengalami benturan-benturan, ya, dalam rumah tangga, ya. Yang secara manusia nggak pernah mengenal itu apa kasih Tuhan, ya, sehingga Ibu mengalami suatu dilema, ya, benturan-benturan dalam rumah tangga.
Pernah nggak Ibu satu waktu mengalami aniaya yang paling berat yang Ibu alami itu apa, Bu? Dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Aniaya yang paling berat dalam hidup saya, ditinggal suami, itu paling berat Tinggalkan buat ya. anak-anak. Wah, Itu yang sangat berat. ditinggalkan di sini dalam arti bercerai hidup atau bercerai mati? Ditinggalkan, dikesampingkan ya, Kesampingkan. dilepaskan begitu saja, Jadi ditinggalkan begitu saja ya. ditinggalkan begitu saja. Dan saya tetap mengimani bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya daripada satu pernikahan, proses untuk pemulihan luka. Oh, halo. Masuk season 2 dalam season Tuhan 2. Yesus. Pemulihan luka. Pemulihan ya. luka. Pastinya ada luka-luka batin Iya. ya, Sob. Ya bagaimana suami sudah di dalam Tuhan. Lalu ibu percaya terima Yesus, mungkin juga karena suami juga toh. Iya. Tapi ternyata suami meninggalkan. Iya. Dan pada saat anak-anak ibu sedang masa-masa mendidiknya ya, pertumbuhannya ya, dan suami ditinggalkan. Tapi percaya saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Dalam situasi kondisi apapun dia tidak pernah meninggalkan. Nah ini yang dialami Ibu Apni ya. Tapi satu hal Ibu Apni punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dan percaya bahwa suami yang hilang bisa kembali. Amin. Asal kita kuat ya, tetap menyandarkan diri kepada Tuhan. Ya luar Satu biasa. deklarasi yang saya berikan kepada Tuhan yang menguatkan saya bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Yes. Karena Dia Allah yang menghibur saya, Yes. Yes. memberikan kekuatan buat saya, bahkan di tengah-tengah saya ditinggalkan itu, saya dipanggil Tuhan melayani di daerah-daerah, sehingga saya lupa kalau sudah 21 tahun ditinggalkan. Dan luar biasa. secara ajaib seperti mimpi suami saya dikembalikan. Amin, luar biasa. Itu doa orang benar besar kuasanya ya. Amin, amin. Jadi suami ibu sudah kembali lagi Amin. ya. Sekarang saya dengar-dengar ibu banyak urus anak-anak angkat nih Bu, Iya, ya. iya. Kenapa kok ibu punya terbeban untuk mengangkat anak-anak dari seberang gitu terutama? Apa Iya. sih yang memotivasi ibu kok tergerak mau pelihara mereka? Iya, lewat pergumulan ini saya dididik Tuhan untuk bisa mengasihi. Ketika saya lihat anak-anak terlantar, tidak punya biaya untuk sekolah, dan mereka masih punya masa depan, saya mau jadikan mereka hamba Tuhan. Wow. Sebagaimana saya ini jadi hamba Tuhan yang Yes. terberkati. Amin. Walaupun harus melewati penderitaan, lembah kekelaman, tetapi di situ ada firman yang hidup yang Amin. bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Yes, wow. Saya sangat diberkati sekali dan tentunya pemirsa yang setia mengikuti channel Elisalat sangat diberkati juga ya. Satu hal saudara ikut Tuhan ya, mau senang maupun susah ya, mau dibuang keluarga, dibuang suami sekalipun tetap bertahan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus dan percaya satu saat Tuhan akan mengembalikan apa yang sudah hilang ya. Tapi kuncinya satu ya, saudara berharap dan bersandar kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan ya. Sekarang ibu sudah dipulihkan ya semuanya. Bahkan Ibu Apni ini sekarang jadi gembala sidang ya. Gembala sidang. Itu nggak pernah terpikir juga ya. Nggak pernah terpikir. Iya, iya. Memang ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Dan nggak pernah terpikir ya, Iya. kita sih maunya ya lurus-lurus saja, hidup enak, terberkati ya. Seperti ada firman Tuhan katakan, jikalau kita mengandalkan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, saya percaya Ibu Apni, saudara juga hidup mengandalkan Tuhan. Pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Ketika saudara terus berfokus kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Saudara nanti bisa ikuti kembali bagaimana perjalanan hidup Ibu Apni ya dalam melayani. Beliau diberikan talenta yang luar biasa loh, karunia yang luar biasa oleh Tuhan ya. Beliau bisa mengerti, membaca bagaimana kehidupan kita ya, anak-anak orang Tuhan lain. ya, motivasi kita dalam melayani ya. Jadi saudara jangan takut,
Itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing ya saudara. Untuk itu saudara, maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat dan terus dukung di dalam doa. Ya, channel Eli Salat memohon dukungan dalam doa ya, karena disinilah terbentuk hamba-hamba Tuhan, kesaksian-kesaksian mereka yang sangat diberkati ya. Untuk itu saudara pastikan selalu mengikuti channel kami, karena ada banyak hamba-hamba Tuhan juga di sini memberikan motivasi, memberikan firman yang kuat supaya Anda dan saya bertumbuh terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Baik Ibu Apni, saya Terima mengucapkan kasih. terima kasih banyak. Maju terus di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus terus memberkati ibu Amin. dan keluarga. Amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus Shalom. memberkati.